Wih, teman-teman, apa kabar ini teman-teman dan kelompok pencapir kelas Sabtu? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, sehat, 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 sehat. Raki juga sehat. Dirgahayu Republik Indonesia yang Oh iya, ke-77. Oh, tujuh puluh wah, tujuh. gila ya. Menarik sekali ya. Ini ya, kayaknya perayaan yang mungkin udah lama banget kan kita nggak 17-an yang rame kan, bener nggak? Ya, Iya, betul, betul. Ini kayak baru sekali ya. Udah 3 tahun berarti ya kita enggak kan? Ya. ya Jadi nggak ada. maksudnya ini udah tahun ketiga dan heboh jadinya kan. Maksudnya di banyak tempat tuh orang tuh beneran mencelebrate dengan luar biasa gitu ya. Dan bukan karena COVID itu sudah tidak ada. Ah, iya. COVID itu Udah masih ada. capek, udah capek. Imunitas masih tinggi. Kita sudah berdamai dengan COVID. Ini pertama ya, mudah-mudahan tapi ya ya turun beneran dan kalau misalnya pun ada apa segala macam mudah disembuhkan lah ya itu sesuatu Hmm. yang kita pengen ya. Nah Ya, cuman amin. ada satu part nih yang gue merasa menarik nih di perayaan 17 Agustusan di istana ya kan mungkin teman-teman memperhatikan juga ya ketika Pharrell Prayoga nyanyi Farel gitu Prayoga, ya. Wah, yes. luar Udah biasa juga sekali itu. nyanyi terus udah gitu asik orang banyak ya sambutannya positif lah gitu ya sambutannya positif terus udah gitu menteri pada pada turun dan joget semua Pertama kalinya katanya, pertama untuk kali ya pertama katanya kalinya ya. para menteri turun. Gitu seru dan ini pertama kalinya dan ya responnya cukup seru ya maksudnya orang banyak yang komen-komen yang asik lah gitu jadi udah pada seru gitu ada beberapa fotonya Kemenaker Menteri Keuangan sama Menteri Luar Negeri cewek-cewek gitu ya terus pada Hmm. di depan terus udah gitu kan apa namanya ada yang jogetnya tuh ada ini tuh ada Kasal itu banyak di ini Pak Hmm. Yudo sama istrinya itu Ya. ini katanya paling asik katanya ininya gaya dance-nya itu banyak Ya. yang ini Pak Yudo Lepas mungkin nggak banyak pikiran. beda-beda ya ininya ada yang lagi banyak pikiran ada yang enggak nah cuman ini merupakan sebuah apa namanya sebuah fenomena yang menarik juga nih gitu sebuah fenomena menarik di mana mungkin orang sekarang juga ada shifting ini Ya. apa namanya shifting persepsi dan needs juga ya sama sama leadership even di sebuah country di negara nih kayak gini nih Ya. gitu ya kayak kayak Indonesia tuh orang em, banyak udah shift lah banyak juga dari zamannya mungkin dua apa kepemimpinan 10 tahunan 15 tahun itu yang semakin semakin eh, apa ya less otoritatif ininya tuh approach-nya ya gitu Hmm. ya Hmm. itu less otoritatif. Nah ini nyambung nih sama topik yang pengen kita bahas nih pada pagi hari ini gitu. Hmm. Nah, jadi ada research-nya itu share bahwa uh, globally juga orang itu apa namanya pengen merasa less trust terhadap authoritative leadership, less trust, Less trust. trust Mas, gitu. trust. Dan more trust terhadap orang yang terhadap leadership yang lebih ya mungkin lebih dekat sama lu gitu ya talk the same language sama lu gitu jadi terus Ya. lebih mungkin lebih gak egaliter rasanya gitu nah itu itu menarik juga ya nah dan kita apa namanya nanti sebelumnya kita hari ini ada pengen bahas sebuah artikel yang kita lihat ini menarik ya eh, menarik si ininya si topiknya itu adalah ini nih nah Oh, kelihatan ya Wah, apa itu tadi? kelihatan ya ini ya ini kan Kelihatan. kelihatan ya kelihatan. oke. Kelihatan. Nah, jadi ini adalah isu skills that matters most. Gitu. Ini ada eh, apa namanya artikel dari Harvard Business Review yang cerita mengenai mirip tuh kayak tadi tuh ya. Jadi Hmm. ternyata sekarang skills yang banyak dibutuhkan itu ada beberapa hal yang
bergeser gitu. Hmm. Jadi tadinya orang di sini diceritain bahwa cari CEO itu biasanya orang yang technical expertise-nya oke, administratif oke, track record successfully managing financial resources gitu ya. Nah, Hmm. udah lama. Tapi semakin ke sini itu udah mereka melihat bahwa ini feels like ancient history. Gitu. Sekarang today's firm need to hire eksekutifnya lebih ini nih. Ini yang menarik nih ya. Nah, jadi motivate, diverse ya orang-orang beda-beda kan sekarang ya diversity, inclusion itu banyak diskusinya. Technological savvy ya. Jadi udah nggak bisa lagi nih kalau nggak technological savvy. Makanya Hmm. digital literacy dan ini sangat penting ya. Kemarin kita udah bahas juga. Ini ternyata bukan hanya untuk orang secara kebanyakan, tapi leadership juga perlu gitu ya. Terus udah gitu dia dia perlu bisa communication-nya baik karena leader sekarang very open ya. Lu Oke. bisa kelihatan di mana aja ada Instagram dari leadershipnya, lu Hmm. bisa lihat. Jadi nggak bisa, lu tuh perlu bisa take care communication dengan quickly gitu ya. Jadi oh ini terjadi sekarang harus ngapain gitu. Jadi nggak bisa dulu kan lebih bisa untuk misalnya oke ini leadership, keadaannya seperti gini kita bilang sama orang communication atau apa. Sekarang critical decision, critical itu orang demand top leadernya bisa langsung cerita ini menurut gua kayak gini ininya seperti apa gitu Hmm. ya. Who can for a corporate state person ya tuh kan dealing activity with constituents ranging from government sama NGO dan apa namanya ya jadi banyak yang social skillsnya gitu yang apa namanya yang diperlukan di sini gitu. Jadi ada teknologinya, terus kayak gitu ada part motivationnya juga part dari hubungan antar ya orangnya juga nih di sini. Gitu. Nah ini yang menarik nih. Gimana mungkin ada pandangan ya Raki dan Iwan nih? Duluan. Ya, Apa? ya, Gue dulu. Oke. ya. Ya. Kalau gue rasa mungkin ini mostly di drive sama generational changes ya. Hmm, Kalau kita tuh kan berapa ya? Apa? Millennial and Gen Z lah ya. hmm. Yang yang salah satunya yang highlight of the apa ya the generation adalah meme culture. Apa culture, sorry? Kita meme. Tuh Oh, kalau oke, gue culture. sebut meme salah, gue sebut meme salah. Meme culture. Kalau dipikir meme culture itu adalah kita menjadikan segala sesuatunya itu sebagai humor kan ya. Kita, Hmm, kita bisa mengconvert apa ya sesuatu yang serius menjadi sesuatu yang hmm. eh, jadi bahan Pembicaraan ya. pembicaraan gitu ya, yang menghibur gitu, Hmm, baik yang sifatnya informasional ataupun bahkan hal-hal yang serius gitu. hmm, Nah, itu mungkin merubah persepsi orang bahwa kita mengharapkan bahwa leaders kita pun lebih fleksibel, hmm. lebih non otorit apa ya, non otoritif gitu. Kita kita mungkin jadi kalau ngelihat orang yang terlalu apa otokrat gitu, yang otokratif gitu ya, kita ngerasa bahwa mereka itu terlalu ngekang dan kita sebetulnya ya, generasi kita pengen back out dari hal-hal yang Oke. seperti itu kan. Kita nggak suka kan semua orang yang terlalu keras gitu ya. Karena kita ngerasain bahwa waktu kita kecil gitu ya, mungkin orang tua kita kecenderungannya di generasinya adalah generasi boomers Lebih kan ya. otoritatif gitu ya. Iya, lebih pasti dulu sering lah kena Hmm, marah, hmm, kesopet oleh barang-barang gitu ya, oleh sabuk atau apapun. Kita kan ngerasa hal itu tuh tidak menyenangkan gitu. Terus hmm, pada saat kita mengalami hal yang sama di pekerjaan, di mana sebetulnya secara apa ya, memori kita tidak menginginkan hal itu terjadi, hmm. eh, akhirnya kita mengharapkan bahwa kita nggak mau relate sama orang-orang itu gitu. Ya. Dan generasi kita pun sekarang tuh jadi lebih semakin tua dan mungkin semakin naik ke atas gitu ya. Orang-orang yang coba back out dari traditional leadership jadi mungkin jadi lebih 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 banyak gitu ya. Hmm, Dan satu lagi adalah dengan penggunaan teknologi yang lebih semakin masif gitu ya. eh, Ekspektasi dari apa
team members ataupun orang yang yang dipimpin oleh si leaders ya, ada suatu ekspektasi tertentu bahwa leader sekarang itu tadi mungkin udah Bin sebutin harus mesti teknologi savvy. Lu mungkin sering banget lihat ada jokes ataupun meme bahwa kalau orang zaman dulu nggak bisa convert dari Word ke PDF, atau kalau mau nge-review Excel itu mesti di print dulu Print gitu. dulu. Iya. Iya. Itu kan jadi hal-hal yang sebetulnya kejadian tapi dibikin joke, tapi sebetulnya kita nggak bahwa hal itu nunjukin bahwa ini orang udah nggak relevan dengan kondisi saat ini gitu. Iya, betul. Pada saat kita nggak bahwa mereka nggak relevan, kita nggak bahwa mereka jadi apa ya, kurang dianggap lah sebagai leader. Itu yang gue rasain sih sebetulnya. Betul. Banyak hal yang akhirnya bisa jadi negatif karena baik lagi efek dari zaman sekarang, penggunaan internet, sosial media segala macam, orang itu bisa jadi lebih mudah untuk beropini di luar company. Kalau lu mungkin sering spill the tea bestie gitu kan ya. Kalau di luar mungkin orang suka pakai Glassdoor tuh ya. Buat ngasih apa? Gimana sih kondisi kerjaan di kantor lu sekarang gitu ya? Leadernya ini kayak gimana sih kayak gitu. Kalau di Indonesia yang lebih umum adalah lewat sosial media, lewat Twitter, lewat Instagram. Kadang-kadang suka ada istilahnya tuh akun sambat tuh ya. Ya kayak misalkan apa sih, kalau di Twitter ada HRD bacot lah, terus kalau di Instagram ada apa ya, cerita karyawan UMR gitu ya. Jadi kalau misalkan ada hal-hal yang dirasa kurang berkenan di karyawan misalkan, termasuk untuk mengomentari leaders yang aneh, itu bisa spill. Jadi harus leader yang sekarang memang harus lebih melek teknologi, dan satu lagi adalah mereka harus sadar bahwa gerak-gerik dan tingkah laku mereka itu bisa menjadi backfire kalau misalkan mereka tidak bisa menyesuaikan dengan generational expectation saat ini sih. Itu yang gue rasain. Benar-benar. Jadi kalau Iwan lebih ke ini merupakan salah satu alat selaras juga dengan changes dari dari generations juga ya, generasinya banyak berubah, banyak udah pengen begini gitu. Jadi kalau nggak relevan agak susah juga ya mereka, karena gue jadi kepikir juga ketika orangnya jadi nggak mikir bahwa ini irrelevant dan slowing down juga ya. Mungkin anak-anak kalau misalnya tadi gini aja lu kenapa harus minta tolong gue nih ganti jadi PDF gitu kan, jadi lama kan, lu ganti aja sendiri gitu kan, itu betul. Harus ngeprint dulu gitu ya, si Excel ini susah dong kalau mau ganti-ganti angka gitu kan, ganti angka print, ganti lagi print lagi gitu misalnya gitu ya. Kalau Raki ada pandangan ya Ki, kalau ini mengenai kecenderungan ini? Iya, kalau wajar ya, benar kata Iwan sih, memang karena perubahan generasi pastinya mayoritas ya, kalau gue bicaranya mayoritas mereka hidup dengan cara yang berbeda di sekarang, apa sih istilahnya kalau anak-anak kerja baru tuh, itulah ya golongan new recruit atau yang sekarang sebenarnya sih ya, kalau di hari ini mungkin udah masuk ke generasi yang masuk ke mulai masuk ke middle level management gitu ya kayaknya orang-orang. Jadi dorongan untuk perubahan type of leadership itu penting. Kalau nggak salah di kita bicara fenomena leadership, salah satunya adalah ada yang istilahnya adaptive leadership ya, kalau nggak salah, kepemimpinan yang cukup adaptif. Nah sebenarnya ya relevan dengan artikel tadi, kalau lo mau adaptif pasti lo butuh soft skill yang cukup baik gitu ya, bukan hard skill tapi soft skill yang cukup baik, dan itu jadi penting gitu ya, untuk jadi nggak bisa semua orang teknikal gitu, ada orang-orang yang ada orang yang di atas yang sifatnya dia membangun sinergi, lakukan koordinasi gitu-gitu ya, dia harus punya softer skill gitu, karena harus bisa mengorkestrasi berbagai technical issues, orang dengan kompetensi teknikal yang cukup baik. Nah tapi menurut gua ini benar, mungkin di most of
most of companies, most of cases ya Hmm. gitu yang terjadi di dunia, di Indonesia pun kalau lo perhatiin sekarang mulai seperti itu tuh di Hmm. apa namanya entah di BUMN, Hmm. pemerintahan gitu ya, itu Hmm. udah mulai kerasa lah gitu. Ya. Kepemimpinan dengan model seperti ini mulai ada. Nah, tapi menurut gua ada case-case-nya juga gitu. Hmm. Sekarang organisasinya lagi ada di kondisi seperti apa Hmm. gitu. Tentu pada saat dia lagi mengalami masa yang sulit, Hmm. kepemimpinan yang Hmm. cenderung lebih soft skill juga mungkin Hmm. nggak pas Nggak gitu. pas. Hmm. Karena lo butuh ngambil keputusan sulit, cepat, less demokratis gitu ya. Tapi lo fokus di menyelamatkan apa perusahaan gitu misalkan gitu. Although bisa juga sih kepemimpinan yang cukup Hmm. apa demokrasi gitu ya misalkan less Hmm. authoritative juga Hmm. mungkin bisa juga menyelesaikan itu, tapi Hmm. kombinasi-kombinasi ini penting. Hmm. Nah kalau kita lihat kayak Elon Musk saja, Elon Musk tuh menurut gue secara soft skill mungkin nggak terlalu bagus, Hmm. dia cukup otoritatif, tapi dia sekarang ada di puncak-puncaknya kejayaan gitu kan. Iya. Kemarin jadi ingat yang dia ngomong kalau misalkan apa karyawannya mau siapapun yang masih ngerasa perlu WFH keluar aja dari Tesla Hmm. gitu kan. Hmm. Itu kan sebenarnya sangat-sangat otoritatif gitu ya, menunjukkan bahwa dia ini nggak masuk ke golongan ini gitu. Hmm. Nah, tapi kalau kita lihat mungkin di technological company yang butuh technical skills yang sangat tinggi seperti di Hmm. Tesla, mungkin hal itu perlu gitu. Hmm. Mungkin ya, premisnya mungkin gitu. Hmm. Mungkin perlu gitu di kondisi perusahaan seperti itu untuk bisa survive di antara semua pesaingnya dia saat ini gitu. Nah, itu yang menurut gua kayaknya pada saat kita melihat apa skills of C-levels Iya. juga sangat-sangat ada faktor tadi berbagai faktor yang harus dipertimbangkan, jenis Iya. perusahaannya atau kondisi perusahaannya sedang apa Hmm. gitu. Tapi memang in most cases menurut gua kondisi ini atau kebutuhan atas soft skill atau kepemimpinan yang less otoritatif saat ini ya cukup cukup Banyak ini. apa ya cukup mayoritas gitu yang ada di dunia gitu ya kalau menurut pendapat gue Iya. Hmm. Iya. gitu sih. Hmm. Jadi kalau Raki juga melihat ini beberapa part ada siklus dari lebih mikro lagi, maksudnya lebih mikro tuh dari Iya, company-nya ya. Company iya kelihatan betul. gitu ya. Dia lagi ada di cycle yang mana ya. Kalau cycle-nya Hmm. memang lagi udah oke, udah lagi established, sekarang tinggal lebih ke dia bisa lebih demokratik atau less otoritatif karena Iya, bisa lebih minta potensial. Tapi kalau dia lagi krisis misalnya gitu kan ya, mungkin perlu yang lebih otoritatif mungkin ya karena untuk bisa balik Hmm. lagi naik ke atas kayak gimana atau gimana. Terus tadi Raki juga share mengenai apa namanya ya tetap aja ada harus oke, kita tuh mau ke sini gitu ya, tadi Elon Musk mengenai WFH-nya ya udah hmm. gua harus ke sini nih kita nih gitu, nggak bisa kalau misalnya pengen WFH tapi nggak bisa di sini misalnya gitu. Hmm. Ini memang nah, apa namanya Iwan ya silakan Bang. Gue punya sedikit analogi mungkin antara apa ya kepemimpinan yang otoriter dengan yang adaptif itu komparasinya seperti konduktor orkestra Mhm. dan jazz lead. Oh. Dua-duanya sama, bisa menghasilkan tune yang sangat indah gitu ya. Hmm. Cuman metodologinya berbeda. Hmm. Kalau konduktor orkestra itu semuanya tertata rapi, Ya. semuanya tuh mesti ngikutin setiap gerakan tangan dari si leadernya itu. Sedangkan kalau misalkan si jazz lead, dia ngejam bareng, ngelit iramanya, membiarkan orang itu bisa berimprovisasi gitu, tune gitu ya. Hmm. Tapi akhirnya outputnya sama gitu, sesuatu Ya. yang bisa benar-benar dinikmati gitu ya. Hmm. Nah kalau gue lihat sih sebetulnya bahwa yang sekarang tuh ekspektasinya adalah orang itu harus punya skill, makanya kenapa itu Elon Musk itu tetap di praise sebagai leader yang Betul. berhasil, bahwa sebetulnya demokrasi terpimpin ya. Tapi ya karena dia punya punya capacity dan capability yang sangat tinggi sehingga semua Betul. orang yang di bawahnya itu nganggap dia ya highly regard dia lah kayak gitu. Iya, betul. Tapi kalau kita lihat kalau di luar gitu ya, kayak misalkan leader yang lebih soft kayak Hmm. misalkan siapa ya yang Microsoft tuh Satya eh, Nadella. ya Satya Nadella gitu ya. Satya Nadella ataupun Sundar Pichai Hmm. Google gitu ya. Mereka kan kalau gue lihat itu soft sekali Hmm. pendekatannya. Ininya ya. Iya, Approach-nya. Hmm. approach-nya sangat soft sekali gitu ya. Eh, tapi kalau dilihat
dua-duanya sebenarnya tipikalnya emang sama sih. Dua-duanya adalah leaders teknologi yang Ya, mereka tuh betul. orang-orang yang sangat highly capable gitu ya. Betul, betul. Tesla pun sama juga sih ngerekrut orang-orang yang highly capable gitu ya. Betul. Mungkin kalau yang di Microsoft ataupun di Google karena mereka pendekatannya adalah kenapa kita harus ngurusin orang yang udah sangat mempunyai kapasiti yang tinggi, punya knowledge yang tinggi, akhirnya kan nggak perlu terlalu di micromanage kan sebetulnya tuh ya. Iya. Sedangkan kalau si Elon Musk itu beneran micromanage ke setiap delivery-nya kayak gitu. Di sini kita ngeliat bahwa dua-duanya bisa sama-sama berhasil gitu ya. Ya, tapi tentunya in the expense of ada sedikit emotional aspeknya terhadap si employee yang ada di bawahnya. Iya, betul. Kalau lu baca-baca banyak orang yang ngerasa bahwa quote-unquote tersakiti dengan approach-nya si Elon Musk yang lebih keras dibandingkan dengan misalkan kalau misalkan yang si Sundar Pichai ataupun Satya Nadella mereka merasa bahwa dia tuh orang yang sangat lebih people person lah. Lagi sih bahwa plus minus di dua-duanya itu tetap ada sih. Iya, benar. 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 Jadi dan ini gue ngerasa ini ya, Bin boleh nambahin dikit nggak? Gue ngerasa kalau bicara tadi adaptif gue setuju banget sama Iwan. Cuman yang harus jadi perhatian ya teman-teman nih di sini yang dengerin mungkin bisa pilih juga dia mau jadi leader yang seperti apa. Cuman menurut gue konsistensi itu jadi penting di sini. Karena lo nggak bisa jadi leaders yang seperti Elon Musk yang cukup otoritatif dan ini, tapi lo tidak konsisten dan lo tidak micromanage. Gitu. Karena lo harus nunjukin sampai memang level bawah bahwa you mean it gitu. Apa yang gue omongin ya memang itu yang gue lakukan gitu dan gue rela menghabiskan waktu gitu ya menunjukkan ke semua orang bahwa this is the right one gitu. Cara kerja yang seperti ini yang benar gitu. Sementara pada saat kita mau yang cukup demokratis, cukup soft gitu ya seperti contoh tadi ya memang sistemnya harus dibangun. Artinya si demokrasi ini memang harus dibangun dan mungkin akan lebih capek di sisi ngomong dan mengencourage gitu ya daripada Elon Musk yang mungkin pakai carrot and stick all the time gitu pada saat lu bisa melakukan. Tapi menurut gue dua-duanya bicara konsistensi sih. Nah, gue kadang-kadang melihat ya problemnya di banyak organisasi, konsistensi itu yang nggak ada. Lo mau soft atau lo mau otoritatif gitu. Tapi lo harus bisa jalanin ini secara konsisten, then you get the result gitu. Kalau lo kadang-kadang soft, kadang-kadang otoritatif, yang akan terjadi adalah karyawan bingung gitu. Pasti begitu. Nah, itu yang menurut gue jadi salah satu hal yang penting gitu ya. Kenapa Elon Musk berhasil karena menurut gue dia konsisten dan mungkin dia nggak pernah tidur gitu. Ya kan, kalau Elon Musk tuh ya bisa jadi dia alien, tapi gue melihat dia punya eccentricity sendiri dan pasti dia time span-nya luar biasa sih. Jadi yang lagi cerita ini gue melihatnya juga konsisten tuh maksudnya konsisten dari sisi apa yang dia bilang, follow through gitu. Jadi misalnya lu nggak boleh A, ya benar nggak boleh A, nggak boleh itu. Jadi jangan lu bilang gua adalah pemimpin demokratik, tapi ketika di bawah dia nggak boleh ini ya, jangan kayak gini ya. Nah itu kan jadinya lu bilang demokrasi atau enggak gitu ya? Atau misalnya bingung. Orang jadi nggak berani ngomong, orang jadi nggak bisa berpendapat. Itu karena dia ngelihat bahwa nanti di take care sama si bos gitu kan. Iya. Ada gitunya lah faktor itu. Jadi harus sama kalau lu memang mau otoritatif ya udah. Jadi kalau misalnya semua bakal di take care bos ya gue juga nggak akan terlalu banyak ngomong juga gitu karena kan ini adalah sebuah area di mana lebih ini. Oke, ini menarik juga nih. Gitu. Jadi tadi Raki cerita ada part dari konsistensinya gitu ya. Terus sudah gitu yang disebutkan juga sih dalam sisi di dalam si artikel tadi itu adalah bahwa demand-nya mungkin sekarang jadi lebih kompleks juga nih. Itu kalau lu pengen jadi seorang top leader ya, gitu. Karena seperti mungkin Elon Musk aja ya misalnya kita sebagai contoh. Elon kalau kata anak gue gitu. Kalau gue ngomong Elon, dia nggak bener ya. Elon. Tapi kan dia Afrikaans. Kayak Belanda. Elon apa Elon sih? Elon. Mas Elon asal kelakuannya. Nah, jadi si dia tuh juga perlu ini nih, salah satu social skills-nya juga kan ada part terhadap internalnya, ya gimana you take care of people, juga terhadap eksternalnya. Kayak Elon Musk, dia harus datang ke bukan harus ya, tapi dia tuh datang ke podcast orang gitu ya. Terus dia
come up dengan dia ngobrol sama government ya, government Indonesia at least gitu ya, ketemu dan lu perlu bisa make way untuk gimana gue investmentnya begini apa segala macam. Jadi yang kayak gitu tuh lu perlu itu juga di demand oleh leaders zaman sekarang gitu. Lu nggak bisa cuman coba bisa ngontrol, pokoknya gue beresin lah, gue bisa jualan, nggak hanya itulah gitu ya. Gitu ya. Terus kayak gitu makanya juga Sundar Pichai Satya Nadella dia juga ngomong di podcast cerita mengenai personal life-nya, motivation, sehingga lu tuh jadi ya lebih kompleks gitu, lebih kompleks jadi dan banyak sekali lu perlu bisa socialize juga dengan kayak gitu kurang lebih ya. You as a leader juga perlu talk to other leaders from other company gitu ya, to organization, talk to countries leader gitu ya. Mark Zuckerberg datang ke mana gitu ya. Jadi ini salah satu yang menarik nih. Jadi itu adalah apa requirement of new leadership zaman sekarang ya. Makanya apa namanya teman-teman yang sekarang lagi meniti karir atau sedang memanjat karir apa namanya karir kepemimpinan ya silahkan, ini jadi salah satu part yang bisa jadi apa namanya bisa jadi referensi gitu biar jadi leaders yang lebih relevan ya di masa sekarang dan akan datang. Sekali lagi untuk kelompok capir kalau pengen silahkan share di komen ya, share di komen atau misalnya ini ada diskusi yang menarik nih, gue pengen, menurut gue kayak gini, gue gak setuju atau misalnya kayak gimana, silahkan share biar kita bisa apa namanya nanti diskusi juga di topik yang berikutnya, dan mudah-mudahan salam pemimpin. Oke, sampai ketemu kalau gitu ya teman-teman. Bye, thank you so much. Bye.